bulat ini tidak sekedar hanya niat saja, tapi niat yang disertai dengan thalabil aun minallah, memohon pertolongan kepada Allah. Niat disertai dengan memohon pertolongan kepada Allah SWT. Karena kita pun juga terbatas kemampuannya. Makanya Rasulullah SAW itu mengingatkan kita ini kan sebenarnya nggak boleh pasif, Pak, ya. Dalam hadis-hadis Rasulullah itu kita disuruh untuk aktif gitu. Aktif. Coba kita kan sering doa, Allahumma inni a'udzubika minal ajiz wal kasal. Ya Allah, saya memohon kepadamu dari ajiz, dari lemah. Orang baik kalau lemah ya kurang baik. Baik dia, tapi lemah, gak ada semangat untuk berbuat, gak ada semangat untuk berkontribusi. Ini Umar malah minta berlindung kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min ajzis siqat wa jaladil fajir. Saya memohon kepadamu ya Allah dari orang-orang baik tapi lemah. Dan kita disuruh untuk yang kuat dalam segala hal. Sudah baik tapi lemah. Itu Umar bin Khattab berlindung kepada Allah. Jadi sebenarnya kita ini disuruh terus untuk aktif dan punya peran di tengah-tengah masyarakat. Tidak kok yang penting saya kan sudah baik, hubungan saya dengan Allah sudah baik. Enggak. Umar menginginkan kita tampil lebih banyak lagi kontribusi yang bisa kita berikan. Azizi wal wasal wa a'udzubika minal jubn wal bukhal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari jubn. Jubn itu pengecut, beraninya di depan tapi di belakang enggak berbuat. Wal bukhal, dari kikir, karena kikir itu bisa membuat orang itu tidak produktif. Tak banyak kontribusi orang yang kikir waktunya sayang, kikir ide-idenya, kikir tenaganya, kikir hartanya, gak produktif. Semuanya hitung-hitung. Kalau orang itu punya penyakit kikir, itu yang menghambat orang untuk berbuat baik, untuk berkontribusi kebaikan. Makanya Rasulullah itu menginginkan kita untuk tampil. Makanya penyakit-penyakit yang menghalangi orang untuk berkontribusi, berbuat baik, di antaranya ini yang disebut oleh Rasulullah, minal jubn wal bukhal wa a'udzubika min ghalabati ad-dain. Utang juga sama. Orang punya utang itu, nah, saya punya orang mengatakan begini, Ustaz punya utang bank gak? Ustaz baru punya uang, utang bank Ustaz. Saya kok disuruh utang. Nanti kalau Ustaz itu belum ada track recordnya, dinilai oleh bank, mau mengajukan pinjaman susah loh. Kalau sudah pernah utang tapi bayarnya bagus, itu katanya nanti mudah kalau ingin mendapatkan pendanaan. Kalau Ustaz namanya belum tercantum di bank-bank mana dan kemudian mengajukan pendanaan, nggak akan dapat itu. Disuruh utang, gitu kan? Pikiran kita berupaya untuk jangan. Tadi doanya Rasulullah kan, demikian minggu ganti adain, jangan banyak-banyak utang. Kalau perlu aja baru utang kan gitu. Nah, ini memang betul kalau orang itu dililit, hidupnya dililit oleh utang, itu nggak produktif. Karena setiap saat dia mengejar usahanya dalam rangka menutup utangnya. Tapi kalau nggak utang kan bisa terbang bebas ke langit dia, karena nggak ada yang menghambat, mengikat kakinya, mengintai kebebasannya, kan begitu. Jadi hadis ini kesimpulannya, artinya Rasulullah menginginkan kita untuk berbuat dan berbuat banyak, gitu. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, ihris ala ma yanfa'u, ihris ala ma yanfa'u. Jadi kita ini diperintahkan untuk ihris, artinya perhatikan amal-amal yang bermanfaat untukmu. Berarti kita akan diperintahkan untuk berpikir, apa ya hari ini
amal-amal yang akan bisa bermanfaat untukku, untuk keluargaku, untukku di sini di dunia, dan untukku nanti di akhirat. Ikhris ala mayanfa'u. Kok waktu nganggur seperti ini gak ada kegiatan ngapain ya? Rasulullah mengatakan ikhris ala mayanfa'u. Lakukanlah apa yang bermanfaat untukmu. Oh, enaknya saya mau kunjungkan ke rumah teman, rumah sahabat, ke rumah saudara untuk menyambung tali silaturahim misalnya. Ini kan kita harus disuruh Rasulullah untuk ikhris ala mayanfa'u. Apalagi kalau dalam posisi berada tidak dalam yang baik, ya sudah jauh lah, semakin jauh. Wong nganggur saja, diem saja, itu kita dituntut untuk mencari apa yang akan bermanfaat untuk kita. Inilah kita disuruh untuk merenung Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan disuruh untuk merenung Rasulullah SAW. Apa yang bermanfaat untukku? Sekarang saya duduk diem, gak ada waktu. Seperti itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tahdir ila ma huwa ahsan, merubah diri menuju yang lebih baik dari yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Itu adalah perlu akun niat. Jadi tekadkan bulat niat, tapi memohon pertolongan kepada Allah. Sekali lagi, para bapak dan rahmati Allah, kita tidak akan bisa berubah, tidak akan bisa berubah dengan sebatas keinginan kita kalau Allah SWT tidak memberikan pertolongannya. Apakah kita yakin di saat kita beribadah itu murni karena keinginan pribadi kita? Tidak. Kalau Allah tidak memberikan petunjuknya, tidak mungkin kita berangkat ke tempat ibadah. Itu semuanya adalah karena pertolongannya Allah SWT, bukan karena keinginan semata pribadi kita. Makanya selalu libatkan Allah di saat kita melakukan satu aktivitas apapun aja. Kita ketika akan berbuat, jangan pernah tinggalkan Allah SWT. Makanya hadis tadi itu kan terus saja ikhris ala ma yanfa'u. Kemudian setelah itu wasta'in billah. Gitu ya bunyi hadis ya. Ikhris ala ma yanfa'u wasta'in billah. Jadi perhatikan di depanmu apa itu amal yang akan bermanfaat bagimu. Terus kemudian diteruskan oleh Rasulullah, wasta'in billah, mintanya pertolongan kepada Allah dari amal-amal yang Anda sudah programkan, yang kau anggap bermanfaat untukmu. Jangan mengandalkan kekuatanmu sendiri, jangan mengandalkan kemampuan dan tekadmu saja, tapi ista'in billah. Setelah ibris alama yanfa'u. Jadi dalam hal apapun saja, jangan pernah kita meninggalkan Allah SWT ketika kita sudah berbuat apapun saja. Libatkan Allah untuk menyertai apa yang kita perbuat. Rasulullah SAW itu pernah suatu saat ketika berada di dalam gua bersama gua Thawr atau apa ya, saat mau hijrah ke Madinah untuk menghilangkan jejak pencariannya orang-orang kafir Quraisy. Jadi ilmu strategi dakwahnya Rasulullah itu digunakan oleh orang-orang yang nggak berbuat baik. Jadi ketika dikejar-kejar oleh polisi, itu nggak langsung lari biar menghilangkan jejak dengan mampir di tempat yang sembunyi. Kalau lari terus kejar dia, tapi sembunyi dulu. Nah ini Rasulullah SAW dalam melaksanakan strategi dakwahnya itu mampir terlebih dahulu di dalam gua supaya mereka putus asa, dianggap sudah jauh lepas tak terkejar, mampir ke dalam gua. Nah di dalam gua itu ternyata disinilah ada peristiwa yang diabadikan oleh Allah SWT dalam surat Taubah itu kan, ketika dalam gua kemudian Abu Bakar itu melihat orang-orang yang mencari dan memintai kedua itu. Apa awal ayatnya? Saya pikir illa tansuruhu faqad nasarullah id akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnaini id huma fil ghar id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana.
Jadi dalam proses hijrah ke Madinahnya itu ketika Abu Bakar sudah mengatakan, tuh orang kafir di atas kita, kalau mau melihat ke bawah saja sudah kiamat, habis kita berdua ini. Tapi Rasulullah SAW melibatkan Allah, innallaha ma'ana, Allah itu menyertai kita. Nah, inilah di saat kita berbuat apapun saja, jangan pernah kita ini tidak melibatkan Allah SWT, sertakan Allah. Ihris ala ma yanfa'u wasta'in billah, gitu kan ya. Wala ta'jaz, jangan sampai lemah kamu. Jadi ketika sudah ketemu apa yang bermanfaat untukmu, minta pertolongan kepada Allah. Kemudian tekad niat yang kuat. Wala ta'jaz, jangan merasa gak mampu setelah kau anggap ini adalah bermanfaat untukmu. Makanya para ulama-ulama kita itu gak memperbolehkan kita berbicara tentang takdir kecuali sesuatu yang sudah terjadi. Kita gak boleh berbicara tentang takdir kecuali apa yang sudah terjadi, itulah takdir. Kalau belum terjadi, jangan bicara nanti gimana ya ketentuan Allah terhadap apa yang saya rencanakan dan saya programkan. Gak usah itu pikir. Tapi yang kita pikir masalah takdir itu yang sudah terjadi, itu memang ketetapan Allah, kan gitu. Kalau masalah yang terjadi kita pikir, apa yang kita programkan kita pikir nanti gimana, gak akan terjadi. Makanya ketika kita sudah menetapkan apa yang kita perbuat dan itu bermanfaat, libatkan Allah untuk melakukan, tapi wala ta'jaz, dan jangan pernah merasa lemah. Karena Allah sudah kita libatkan, Allah Maha Kuat, Allah Maha Kuasa. Nah, kita pun juga akan menjadi kuat di saat kita bersandar kepada Zat yang kuat. Makanya Rasulullah SAW itu di saat mendapatkan dua backing dakwah, backing internalnya yaitu Khadijah, sekaligus backing materinya untuk berdakwah. Kemudian punya backing eksternalnya Abu Thalib, gitu kan ya. Itu Rasulullah SAW lancar kerja-kerja dakwahnya. Tapi ternyata justru Allah SWT wafatkan kedua backingnya, backupnya Rasulullah ini internal dan eksternalnya diwafatkan oleh Allah dalam tahun yang sama. Ini kalau pikiran kita, kok Allah gak kasihan ya kepada Rasulullah yang lagi saat butuh-butuhnya pendukung dakwahnya dari luar dan dari dalam, kok malah diwafatkan, apalagi diwafatkan dalam waktu yang sama, berdekatan dalam tahun yang sama. Kalau kita pikir logika kita, ya ini gak ketemu. Semestinya Allah malah tambah lagi bikin yang lain, kan begitu. Ini maksudnya agar supaya Rasulullah SAW itu tidak cuma hanya menyandarkan kekuatan kepada dua backingnya. Ingat ya, kamu backing yang sebenarnya itu adalah Allah SWT. Nah, ini yang harus kita yakinkan dalam kehidupan kita untuk berubah. Makanya kan ihris ala ma yanfa'u wasta'in billah wala ta'jaz. Jangan pernah merasa enggak mampu. Kan kamu tadi sudah melibatkan Allah sebelumnya kan. Kemudian diteruskan, wa in asobaka syai'un, tapi kalau ternyata Anda ini telah tertimpa oleh sesuatu, apapun saja itu sesuatu, fatakul, maka jangan sampai Anda mengeluh. Anda ucapkan lau fa'altu kada wa kada. Kalau sudah terjadi, kita sudah berbuat, ternyata setelah kita anggap baik itu, kemudian kita berbuat, sudah melibatkan Allah, tapi ternyata asobaka syai'un, Anda ditimpa oleh sesuatu. Jangan sampai berbicara lau fa'altu kada wa kada. Tadi ya, seandainya saya nggak melakukan ini dan itu, nggak mungkinlah terjadi seperti ini. Itu nggak usah dipikir, itu kan maksudnya. Jadi apa yang sudah terjadi,
jangan dilihat ke belakang. Sudah kita menatap ke depan, jangan sampai ini sudah terjadi. Inilah namanya takdir. Jadi kita boleh berbicara tentang takdir itu ketika apa itu sudah terjadi. Inilah takdir Allah. Kan begitu. Jangan sampai fa'altu kada wa kada, seandainya tadi sebelum terjadi problem masalah ini saya berbuat seperti ini, misalnya saya nggak terjatuh rugi, nggak terjadi kecelakaan seperti ini misalnya, kenapa kok saya berbuat seperti ini ketika sudah berbuat dan itu dianggap baik? Nggak usah seperti itu. Inilah takdir Allah dan ini yang terbaik, karena al-khair mahtarullah. Artinya kebaikan itu apa yang dipilihkan oleh Allah SWT, bukan pilihan kita. Mungkin kita punya pilihan, tapi ketika belum berhasil, yakinlah pilihan Allah itu adalah yang terbaik buat kita. Mungkin kalau kita berhasil, maka dengan keberhasilan itu justru malah kita bisa lupa Allah. Allah yang lebih tahu. Makanya jangan berhasil dulu kamu di sini karena ini akan mengakibatkan dampak negatif ke depanmu. Makanya Allah hadang dulu. Atau Allah ingin melipatkan pahalanya supaya lebih besar lagi, supaya dia lebih sabar lagi. Pastilah pilihan yang terbaik adalah mahtarullah, yaitu apa yang telah dipilihkan oleh Allah buat kita. Makanya pernah ada salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, Rasul, kenapa kita mesti harus berbuat ini, telah beramal-amal, toh semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kok mesti harus kita berbuat segala? Ya kalau kita itu sudah nantinya ditakdirkan surga, ya surga lah, kan gitu. Kenapa mesti harus berbuat kita? Makanya Rasulullah langsung menjawab, if'alu kullun muyassarun lima khuliqalah. Berbuatlah kamu, karena apa yang kamu perbuat itu pasti akan dimudahkan oleh Allah. Jangan sampai berpikir, ini sulit lah. Berbuat saja pasti akan dimudahkan oleh Allah. Jangan bicara nanti berhasil atau tidak. Kalau seandainya belum berhasil, barulah itu adalah ketentuan Allah SWT. Berarti dari sini kan kita itu disuruh untuk terus maju dan maju gitu kan. Nah ini ternyata kalau boleh kita katakan ayat-ayat Al-Quran itu syarat akan entrepreneur kan begitu kan. Ini kan mengajak orang untuk mengembangkan diri, untuk berubah, untuk menjadi lebih baik lagi. Kadang-kadang kalau kita menulis misalnya ya sisi-sisi tulisan, kalau orang ahli apa namanya itu mudarib, itu kan ya mudarib, apa namanya mudarib? Enggak mudarib, trainer. Jadi ini Al-Quran misalnya trainer apa namanya dalam Al-Quran Karim tulis itu kan itu luar biasa dalam hadis Nabi. Itu jadi tulisan kalau orang-orang tadi menulis bukan begitu sebenarnya. Memang kadang-kadang menulis itu juga butuh waktu, butuh konsentrasi, karena pengalaman itu kalau orang sudah tulis kemudian nanti dia tinggal mengajar mau balik tulis lagi itu terputus, kan harus konsentrasi tulis itu. Orang yang ahli-ahli tulis begitu. Kembali kepada permasalahan yang Allah SWT. Jadi tadi saya katakan, dan ini penting buat kita jangan bicara tentang takdir dalam permasalahan apa yang akan terjadi. Gak usah takdir kita hilangkan, gak usah bicarakan itu. Rasulullah mengatakan ikmal berbuat. Kalau kamu berbuat, Allah akan menolong perbuatan, pasti dimudahkan, gak akan ada kendala. Perbuat aja. Ya takdir itu apa yang sudah terjadi itu lihat ke belakang. Tapi melihat ke belakang tidak untuk meratapi, tidak, tapi dijadikan sebagai pelajaran untuk maju ke depan lagi. Jadi kenapa kok tadi sampai begini, gak apa-apa untuk melihat ke belakang. Makanya kalau kita nyupir para bapak, ibu, kalau kita nyupir kan gak boleh melihat spion lama-lama kan? Iya kan? Kalau lihat spion lama-lama nabrak. Tapi kita perlu melihat spion loh. Kalau nyupir gak ada spionnya, ditabrak orang nanti dari belakang. Kalau mau belok nanti malah kena orang. Makanya lihat spion itu kalau perlu, tapi untuk maju lagi.
saya ini akan maju, lihat spion ini Anda ke dalam nggak mau maju kan gitu. Karena nyupir aja kan harus begitu, jangan lihat spion aja meratapi ke belakang aja, ya nggak maju kan, berhenti kalau lihat spion, nggak berani nyupir dia. Saat-saat parkir itu baru lihat spion. Jangan yang dirahmati Allah SWT. Jadi Rasulullah mengatakan apa namanya? Wa in asobaka syai'un falyatakul mau fa'altu kada wa kada. Kemudian diteruskan oleh Rasulullah, walakin qul qadarallah wa ma syaa fa'al. Barulah inilah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kemarin saya gak hadir qadarallah karena saya seperti ini. Tapi jangan sampai pengajian nanti kalau saya ditakdirkan Allah akan hadir, ya hadir. Kan begitu. Jadi kalau kemarin gak hadir, ya itu takdir kepada Allah. Kemarin saja gak hadir karena dalam kondisi seperti ini. Kan begitu dalam bicara masalah takdir kan. Jadi qadar Allah wa ma syaa, apa yang Allah berkehendak ya pasti pahala berbuat Allah, pasti terjadi apa yang dikehendaki oleh Allah, dan itulah yang terjadi dalam kehidupan kita.